Yuk kita mulai. Saya Arto Biantoro, seorang brand aktivis yang telah mempelajari dan mengamati dunia brand sejak 20 tahun yang lalu. Brand sangat menarik bagi saya. Mempelajari bagaimana sebuah produk atau jasa bisa mengubah persepsi kita dan membuat kita jatuh cinta kepadanya. Setelah bertahun-tahun mempelajari tentang brand, kini saatnya saya akan membuka rahasianya untuk Anda. Brand bukan cuma soal profit, tapi soal memberi lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi daerah, dan membuat kita jatuh cinta pada Indonesia. Saya akan membawa Anda untuk melihat brand-brand inspiratif dari seluruh Indonesia. Inilah petualangan seru menguak rahasia brand siang dan malam di atas roda 2 untuk membuktikan bahwa brand lokal kita bisa. Welcome to Brand Adventure. dalam sebuah kesempatan, mendiang Steve Jobs pernah berkata, brand butuh dijaga relevansinya dan kekuatannya. Caranya bukan dengan mengeluarkan biaya besar untuk sebuah iklan, tapi dengan membuat perbedaan, berlandaskan jati diri atau identitas. Ya, rasanya saya harus setuju dengan Steve Jobs. Dan untuk menggali peran identitas dalam membangun brand, saya menemui beberapa sahabat. Mereka adalah para expert kawakan di dunia brand. Karena toh brand itu bekerja dari orang untuk orang. Jadi brand itu harus di-treat sebagai manusia. Bahwa publik tidak mau dicekokin oleh brand atau logo yang sangat masif gitu. Kalau kita bangun brand dan kita tidak punya identity, kita nggak punya apa-apa. Nah, ini Danton Siombing. Ia desainer grafis kawakan. Seorang brand expert yang telah banyak melakukan studi tentang customer based brand equity, brand strategi, brand identity, dan internal brand engagement. Kita kan selalu bicara kalau ini kan teori apa? Teori yang selalu berusaha diyakinkan orang bahwa brand bukan cuma soal logo. Ya, betul. Tapi logo ya tetap aja penting dalam proses membangun brand. Ya. Dia menjadi pintu terdepan. Bener nggak sih? Itu masih valid sampai sekarang bahwa proses brand yang begitu panjang, ya memang harus dimulai ya anggap aja penemuan nama dulu ya. Sampai dalam logo. Ya. Apakah itu masih valid sampai sekarang? Valid. Jadi begini, sebenarnya logo ya itu satu cara untuk kirim semacam kayak sinyal ya ke publik bahwa pertama kita ada nih. Ya. Jadi orang aware. Ya. Terus kemudian orang menyerap dua hal lain seperti misalnya ini logo mau menyampaikan satu janji apa sih, pesan apa sih ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi logo itu penting ya, bukannya tidak penting, tapi bukan berarti dia identik dengan definisi brand atau branding gitu ya. Bagian dari proses itu. Yang mempunyai tugas salah satunya mengirim sinyal seperti mengirim sinyal. Dalam konteksnya dengan identitas itu apa berarti? Ya, seperti halnya kalau kita dipertanyakan siapa kamu ya dan pertama gitu lah, siapa kamu, kita menjelaskan bahwa kita adalah ya membangun satu definisi dulu sebenarnya di awal. Ya. Karena proses branding itu memang tujuannya untuk membangun satu definisi ya. Ini sebenarnya kan apa ya, di wilayah persepsi yang nantinya semuanya terserap dan direkam oleh otak ya. Ini harus diingat bahwa proses branding itu dari orang untuk orang ya kan, bukan dari benda ke orang gitu loh. Seperti itu kira-kira. Untuk menyambut sudut pandang Danton Siombing, saya juga menggalinya dari Sakti Maki. Ia adalah seorang pionir dalam hal strategic brand development, brand expression, dan brand activation. Identity selalu jadi key element dalam proses membangun brand di tahap awal. Nah, sekarang kalau kita bicara brand 2020, apakah kemudian dia masih menjadi salah satu frontliner terkuat dari kacamata engagement dengan konsumen di tahap pertama, Mas? Buat saya brand itu sederhana sekali menurut saya. One of the most and simplest fundamentals in the world itu adalah pemahaman what a brand is. A brand itu adalah you and everything about you. Apa yang dimaksud dengan you di sini? Kok harus ada kata you? Kenapa nggak it? Kenapa nggak produk gitu ya? No, nggak ada urusannya dengan itu. Brand adalah you and everything about you. Jadi you yang mana kan gitu?
Jawabannya begini, you in you, that makes you, you. Itulah at the onset of birth yang membuat manusia itu berbeda dengan yang lain. Perbedaan yang hakiki itulah yang kita sebut dengan identity. Sisanya itu adalah kosmetik. Bagaimana kita menciptakan kosmetik dengan catatan kalau bisa identitinya muncul di dalam kosmetik tersebut. Kalau kita ganti katanya identitinya, kosmetiknya ganti. Nah, orang berharap dengan ganti kosmetik, identity ikut berubah. And that is the problem. Setiap zaman memiliki karakternya sendiri. Sebuah brand juga harus mampu bergerak mengikutinya. Dalam hal ini, diferensiasi dalam koridor identitas dalam brand sangat membantu membangun persepsi dan keterikatan dengan publik. Saya coba mengungkap hal ini bersama Handoko Hendroyono, seorang kreatif director yang lebih suka disebut sebagai creative storyteller dan banyak melahirkan ide-ide kreatif dalam dunia brand. Ketika kita ngomong branding hari ini sebenarnya menarik. Kenapa? Karena ketika kita ngomong branding di zaman yang semakin demokratis, yang berkuasa bukan lagi pemilik brand, tapi yang berkuasa adalah publik, ya menjadi sangat cair. Nah, jadi kalau dibilang logo, ya pasti berangkat dari purpose. Tujuan dari pertama kali brand itu dibangun. Brand itu dibangun dan termasuk personal branding juga. Jangan lupa bahwa sekarang eranya era personal branding. Semua akan dikuasai oleh narasi-narasi yang sifatnya lebih personal. Nah, jadi kita harus punya mindset baru tentang branding di zaman horizontal. Logo dan identitas selalu menarik buat saya karena selalu berubah-berubah dalam cara pendekatannya sepanjang proses zaman dan selalu memiliki tanda-tanda dan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Tentu identitas dan logo tidak hanya datang dari satu sumber, tapi selalu bertransformasi menjadi bentuk dan inisiatif yang berbeda-beda. Nah, kalau begitu, kalau bicara dalam sejarah proses pembangunan brand, tetap sampai hari ini kita masih bisa bilang logo dan identity tetap masih valid, sesuatu yang harus dibangun dalam tahap awal supaya tahap berikutnya jauh lebih mudah pengembangannya. Ya, bahwa itu sebenarnya dia akan selalu merekat, menempel di situ ya. Akan menempel sebagai bagian dari identitas. Identitas itu kan kerjanya sebenarnya sederhananya begini, dia melibatkan proses sensori indrawi. Pertama kalau kita lihat logo menggunakan penglihatan. Nah, identitas ada juga kan yang bisa melewat apa namanya? Wewangian. Audio, suara, ya. Audio dan seterusnya gitu. Identitas dalam korporasi itu ditiup. Dia tidak inherently datang sendiri. Kalau saya adalah foundernya, biasanya identitas saya ada di situ. Kalau nanti suatu hari jadi besar, misalnya dalam kasusnya Apple gitu ya, kan ada Steve Jobs-nya. Bisa nggak suatu hari foundernya nggak ada, tapi the spirit of the brand atau the spirit of the identity remains in the business. Itu menurut saya adalah yang paling tepat. Jadi dynamics di dalam membangun identity yang sebenar-benarnya harus difahami dulu bahwa yes, it started as philosophical view, tapi harus bermanifestasi menjadi bentuk nyata. Tapi nyatanya jangan hanya visual ya. Nyatanya nanti itu adalah compilation, multiple sensory, membentuk satu compounded memory namanya. Itu hidup di kepalanya seseorang, dan itulah yang akan mengawali dia kalau dia nanti terbentur atau berhadapan dengan yang sama. Jadi kalau nanti dilihat gambar itu memberi stimulan untuk dia merecall memori terkait dengan the meaning behind the picture atau the meaning behind the sound, the meaning behind the flavor. Itu yang kalau dia begini misalnya, ini kayaknya brand X deh gitu, ini brand Y dah. Itu menurut saya yang lebih fascinating sebetulnya. Nah, konteksnya sendiri dari sisi konsumen, mereka merasakan perbedaan itu nggak? Atau sebenarnya mereka yang justru merubah transisi itu dari logo sebagai suatu bentuk baku yang kemudian sekarang tadi bahasanya lebih cair dan lebih diterima di market. Apakah itu sebenarnya peran serta by design oleh para kreator atau memang kemudian lingkungan beradaptasi dengan kondisi? Saya sebenarnya background-nya desainer, tapi saya juga punya kesadaran bahwa ini runtuhnya era desainer. Karena semua orang desainer. Runtuhnya era desainer. Semua orang desainer. Semua orang desainer. Jadi kita juga harus terbuka bahwa semua
Semua orang sekarang arsitek, semua orang desainer, semua orang kreator. Ketika dia punya purpose dan punya form, katakanlah bentuk, punya experience yang bisa bersentuhan dengan publik. Karena semua juga sekarang adalah istilahnya publisher. Nah, jadi ya gimana kita mau ngomong soal sebuah institusi yang bernama desainer dengan segala ininya, sekarang semua runtuh. Dan sekarang justru challenge-nya adalah desainer bisa menyerap ekspresi dari publik. Sehingga desainer tugasnya sekarang adalah juga sorry kalau saya bilang membajak ekspresi publik. Saya sebagai desainer berhak juga membajak ekspresi publik. Oh, ini yang publik senang adalah yang seperti ini. Dan bisa jadi adalah itu bukan disiplin desainer. Tapi bukan disiplin desainer itu kan juga disiplin. Ketika intinya kalau disiplin secara besar marketing kan gimana deket dengan audiens kan. Nah, tapi approach-nya seperti apa kan menjadi challenging di era sekarang. Nah, kalau kita bicara dalam 1 sampai 10 dalam sebuah value creation dari sebuah brand, di mana Mas Danton melihat poin logo ini aktif berperan berapa besar sih? Karena ini kan kaitannya dengan gini, kita suka ketemu dengan orang yang kemudian atau desainer yang kemudian bisa menilai sebuah logo dengan sebuah nilai ekonomi yang sangat berbeda sekali. Dan banyak sekali pemilik brand juga dan juga masyarakat justifikasi itu dari mana nilai value creation itu. Pertama dari sisi kualitas logo itu sendiri, kedua dari sisi bagaimana logo dan identitas itu membawa brand itu ke level. Jadi sederhananya begini, ketika itu sebutlah sebuah kita baru memulai satu usaha bikin logo, itu belum punya nilai apa-apa, Logo itu akan merekat dengan reputasi yang dibangun oleh brand itu sendiri. Apabila di ujungnya ini reputasinya luar biasa dan menjadi sesuatu yang sangat diinginkan oleh orang banyak, automatically akan naik. Framework terbaik adalah memahami kekuatan seberapa besar saya sudah implant my reputation in your mind. Karena brands only that. Fame itu hanya hidup di benak kita. Dia tidak exist di dalam dunia nyata. Orang bisa mengatakan, Pak, ini logo saya. So what? It has no meaning to me karena belum implanted. The Western world understands fully how to register that in someone's mind. Dan itu adalah sebuah value namanya. Nah, value ini bisa di-convert nggak menjadi economic impact? Kalau tidak bisa, brand itu hanya gambar, suara, rasa, dan lain-lain yang tidak punya meaning. Jadi sebenarnya menurut saya logo dan mungkin tren desain logo itu menyesuaikan dari fenomena-fenomena yang terjadi secara organik di interaksi publik. Ya sekarang kan banyak orang yang bilang bahwa zaman sekarang adalah zaman unbranding, dengan segala macam istilahnya lah, unmarketing, bahwa branding itu nggak boleh bikin ilfeel segala macam. Itu juga sangat mempengaruhi logo. Karena itu fakta bahwa publik tidak mau dicekokin oleh brand atau logo yang sangat masif gitu. Nah, pendekatan unbranding itu sedikit banyak juga harus unlogo juga. Menarik. Ya, karena ya kenyataannya seperti itu gitu. Ketika saya suatu hari tiba-tiba mencoret-coret sebuah narasi dan akhirnya berbentuk sebuah simbol atau sign gitu, itu sebenarnya adalah prosesnya. Dan saya secara nggak sadar saya membuat sebuah sign atau bentuk yang unbranding, nah itu menjadi satu fenomena. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya kompetitor. Namun kuncinya, jangan pernah tergiur untuk mengikuti permainan lawan. Jika kita menyamai kompetitor, maka akhirnya branding yang kita lakukan akan sama dengan kompetitor. Jadilah diri sendiri. Maka dari itu, fokuslah untuk membangun brand identity. Meskipun kita sudah memiliki brand identity yang cukup kuat, tetap saja kita harus memperkuat fondasi atau jangkarnya. Kalau kita kehilangan nafas, ini saya mau maju lagi gimana ya, kok tekanan begitu berat, kompetisi berat dan lain-lain. Go back to your identity, karena itu adalah your fuel and your inner driver. Nah,
waktu dia jalan, kadang-kadang kita suka kehilangan arah. Bukan hanya kehabisan bensin, tapi arahnya hilang. Aduh kok ini seru ya, ini kayaknya jadi duit juga. Semuanya di-entertain gitu. Wah ini asik nih, ada pocket-pocket uang yang saya bisa kelola. Tapi dia lupa bahwa itu mungkin tidak sejalan dengan identity yang dia miliki di awal. Jadi kalau di negara kita ini, banyak UMKM yang kepengen kayak itu, kayak ini, kayak itu adalah kesalahan yang fatal. Don't be like everybody else, just be you. Jadi definition itu jadi clear. Jadi kalau brand adalah you and everything about you, branding itu adalah everything that you do. Nah, karena ada kata everything that you do, tidak ada mechanics di dalam kita membangun bisnis yang terlepas dari pembangunan yang namanya reputasi. Jadi kalau di dalam setiap kegiatan itu tidak dititipkan identitas, dia akan lost. Contoh gampang nih, kita lihat di belakang kita misalnya ada sebuah brand. Kalau kita remove judulnya, tulisannya, dan namanya, kita ganti yang lain, dan orang tidak misled untuk masuk ke dalam merasa bahwa saya ada di tempat yang sama, berarti identitas itu tidak punya value, tidak punya nilai, nilainya nol. Kalau orang bikin bisnis, endingnya pasti mikirnya fortune. Orang selalu bilang UUD katanya, ujungnya duit. Boleh, menurut saya sah-sah saja. Karena ditaruh brand itu dalam konteks undang-undang dasar yang namanya ujung-ujungnya duit, mari kita pikirkan duitnya. Itu nggak salah, sama sekali tidak salah. Tapi dia harus memahami, para pelaku kita harus memahami bahwa before you can earn your fortune, you have to build your fame. In a very competitive market, komponen identity adalah satu-satunya pembeda. Produk udah nggak bisa membeda. Jadi jangan seakan-akan the superstar itu adalah the product itself. Karena jujur, produk itu gampang sekali direplikasi. Yang tidak bisa direplikasi adalah identitas. Jadi kembalilah ke tempat yang paling nyaman menurut saya sih ya. Karena kalau produk saya selalu bisa di-copy orang, besok I don't have a product anymore. The business must change all the time. Dia harus terus-menerus transform. So is the brand. Tapi how-nya harus bersandar kepada sesuatu. Namanya adalah identity sebenarnya. So that's the key. Jadi makanya saya dikatakan tadi dia tuh anchor sebenarnya. Orang kalau pasang balon, ya jangan dibikin terbang balonnya, taruh balonnya, ikat di satu tempat. Nah, jadi whatever you do, you have to come back to the same point. Kini ada semacam fenomena menarik dalam dunia brand. Nilai-nilai personal dikedepankan sebagai salah satu cara untuk membangun kekhasan identitas. Misalnya saja dari penamaan brand, bentuk logo, dan elemen-elemen lain pendukung terbentuknya identitas. Menurut saya ini cukup brilian. Karena disadari atau tidak, personalitas bisa dipastikan memiliki unsur-unsur keunikan dan keistimewaan yang berbeda-beda. Tapi dasar-dasar, pola pikir, tahapan, metode untuk menuju kepada proses pembentukan identity itu, apakah itu sebagai pendekatan unbranding atau branding, sebenarnya ada pattern-nya nggak sih, Mas? Sebenarnya kan dari brand-brand yang yang baru muncul di luar negeri pun di skala internasional kan kelihatan banget semakin personal. Itu sebenarnya bisa dipetakan, ya, katakanlah branding atau logo 5 tahun terakhir ini dibandingin sebelumnya. Itu pasti sangat beda. Dengan fenomena unbranding ini sebenarnya yang menarik adalah justru peran profesional ya, karena peran profesional di sini kan biasanya kan hubungannya kan antara profesional dengan klien dan biasanya punya disiplin. Nah, sementara di era yang sangat horizontal ini itu ada pembuat logo yang sifatnya lebih ekspresif, lebih personal. Nah, sementara yang logo-logo yang lebih personal ini itu akhirnya justru mendominasi ruang publik karena itu akan lebih jujur, lebih lebih dekat lah gitu. Itu sesuatu yang menurut saya juga harus diperhitungkan. Kemudian justifikasi awal terhadap nilai sebuah logo itu menjadi sangat relatif sekali tergantung dari siapa yang mengerjakan. Betul. Ya. Sebelum Sebelum valuasi besar itu nanti kejadian kan. Tapi di awal kan. Nah, disitulah sebenarnya peran apakah graphic designer grafis atau bahkan lebih jauh sebagai brand consultant memberikan pengetahuan itu kepada kliennya. Ya, sebenarnya berapa besar nilai dari proses yang dibuat ini, ya kan? Jadi bukan hanya sekedar membuat satu visual dan segala macam, tetapi juga harus dipahami bahwa itu nanti akan terus menempel ya. Sepanjang hayat brand itu hidup, ya kan? Ya. Mau dapat hadiah spesial? Jawab pertanyaan saya di Instagram @brandadventureindonesia pada postingan terakhir.
Saya tunggu.